Oke, teman-teman balik lagi sama kita semua di sini di channel YouTube Aerosworks. Hari ini kita mau ngebahas something yang lumayan panas, yang lumayan menggelitik kita beberapa bulan belakangan ini. Jadi kita di sini tuh mau ngomongin mengenai coffee, desain, dan hak cipta. Jadi kita mau meluruskan apa yang selama ini kita tuh masih salah kaprah, kita pun gak gitu ngerti. Nah di sini kita hari ini udah ditemenin sama Andre dan Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah, Bu, coba perkenalkan diri dulu. Halo, apa kabar semuanya? Nama saya Tri Ayu Dewi, saya kebetulan konsultan kekayaan intelektual. Saya juga pengajar di Universitas Nasional, tapi saat ini saya sibuk untuk dengan mahasiswa saya yang sedang skripsi yang kebetulan memang rata-rata mereka banyak mengambil masalah soal hak cipta dan merek ya. Ya, seperti itu. Jadi hari ini gue berlaku sebagai pembawa acaranya, makanya gue agak santai gini dan dua beliau-beliau ini pakai batik. Gitu. Nah Andre ini, kalau Andre kalian udah tahu, Andre yang ngurusin kita punya desain, dan Bu Ayu adalah konsultan haki dari PT Kopi Masa Depan atau Aerosworks gitu. Jadi kita mau ngebahas legalnya seperti apa. Pertama-tama kita mau ngebahas dulu nih Dre, desain. Desain tuh apa sih dan mencakup apa aja untuk namanya sebuah branding? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal desain ya, terutama bukan branding ya sebenarnya, yang kita kerjakan adalah brand identity design. Beda sama branding. Branding itu lo kayak ngebangun reputasi, sedangkan brand identity design itu spesifik kayak kita menciptakan sebuah visual yang only cater misalnya dari lo. Gitu. Jadi benar-benar cuma sesuai persona, sesuai karakteristik dari brand lo. Jadilah brand identity design. Ada kata identity di situ, identitas lo gitu kan. Sekarang dengan kemasan lo yang warna hitam, dengan logo Aerosworks dan juga ada semacam detail yang ada di sebelah kiri, warna emas segala macam, itu adalah identitas lo. Yang dibuat karena emang lo kan waktu itu ceritain ke kita kalau lo tuh orangnya precise banget. Lo orangnya juga bold, lo orangnya gak esensialis. Makanya dari pemikiran tersebut, dari sisi depan, kita buatnya benar cuma hitam, polos, tapi ternyata pas dibalik, wah ada a lot of details. Yang emas segala macam. Nah, itu adalah pemikirannya kan. Itu adalah something design yang dibuat khusus hanya cocok buat lo. Gue nggak mungkin bawa konsep yang sama ke brand kopi yang lain. Obviously. Kenapa? Karena konteksnya berbeda. Fungsinya juga berbeda, ceritanya berbeda. Nah, jadi kalau ditanya lagi, fungsinya desain ini apa sih? Mungkin orang mikir kayak, oh ini semacam dekoratif segala macam. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue melihat ini adalah sebagai sistem. We not just like designing a visual, tapi kita designing a system. A system yang bikin bisnis lo jalannya juga lebih enak. Sekarang, terakhir lo bayar gue untuk identity design itu mungkin 2 tahun lalu. Iya kan ya? Ya. Tapi sampai sekarang sistemnya masih berjalan. Ya. Dan lo bisa, in-house lo bisa menjalankan itu dengan baik sampai sekarang. Betul. Itu udah part dari job desk gue. Untuk menciptakan sistem yang bisa meng-cater kebutuhan lo. Gitu. Dan waktu itu kebutuhan lo adalah, lo kasih tau gue, oh lo dalam 1 bulan launching berapa kali? 3, 4 kali, 5 kali. Kalau misalnya setiap bulan lo harus hire designer untuk ngeciptain packaging baru, cost lu berapa? Ya, betul. Itu udah di-cater sama expertise gue. Gue udah tahu lo punya kebutuhan ke situ, makanya gue bikin sistem yang lu cukup mengganti warna di stiker lo. Gitu kan? Sistem ya? Sistem. Dan stiker juga kita tahu MOQ-nya nggak ada. Lo mau cetak 1 A3 pun bisa. Ya. Betul kan ya? Nah, begitu juga dengan yang sepertinya specialty coffee yang ini. Beda sama yang di situ. Kenapa? Karena di sini kita ngeliat, oh ya, coffee capsule boleh nanti. Ya. Coffee capsule ini juga kita desain gimana rupa supaya bisa meng-cater kebutuhan Andrew untuk jadikan ini semacam specialty coffee capsule. Gitu. Jadi kayak dijualnya mahal, tapi karena desainnya seperti ini premium, menjustifikasi penambahan value tersebut. Sehingga ketika orang beli, ketika mereka unboxing segala macam, terkesan mewah sehingga kayak oh iya, gue beli worth it nih. Ya. Walaupun baik lagi sebenarnya kan itu menjustifikasi adalah produknya yang emang berkualitas. Gitu kan. Betul. Jadi kayak oh emang lu jualan produk yang berkualitas, packagingnya harus meng-convey message tersebut. Gitu. Kalau misalnya itu tercapai ya gue sebagai desainer gue sukses. Ya. Gitu. Jadi semuanya all about system. Gitu. Boleh menanggapi nggak? Ya. Jadi intinya yang dibuat ini desainnya sesuai dengan karakter Andrew ya? Iya. Jadi sesuaikan dengan semuanya yang dibutuhkan oleh Andrew. Betul. Dan itu kan sebenarnya karya kreatif ya, nggak semua orang mungkin bisa menghasilkan karya seperti itu ya. Yang personal. Cocok untuk si owner kopinya gitu ya. Betul. Jadi kalau awal-awal tuh waktu pertama kali ketemu sama Andre, kita tuh as an owner kita tuh kasih Andre dan tim York itu brief gitu.
gue mau seperti ini, seperti ini. Tapi mereka tuh ngulik sendiri untuk cari inspirasi dan personality dari brand ini gitu. Ya. Boleh tahu nggak berapa gitu. lama waktu cari inspirasi itu? Lama banget, kayak bisa 3 bulan. Kenapa? Karena gini, kita sebagai desainer ya, kita tuh kayak menggabungkan 2 realita. Realita si owner sama realita di lapangan. Kadang-kadang ada owner yang bias. Yang mikir kayak, gue orangnya perfeksionis, gue orangnya jago segala macam. Tapi pas kita cek ke market, enggak kan dia orangnya celangak-celunguk gitu. Misalnya. Dia Dan orangnya waktu bikin create itu apakah Andrew langsung cocok gitu loh? Enggak, 2 kali ya, 2 kali 3 kali lah ada revisi. Desain itu proses, Bu. Jadi iterasi itu harus berlangsung. Kalau misalnya kita sekali propose langsung diterima, justru kita bakal nge-push. Nggak mungkin. Karena kita ngedesain itu, kita kasih 3 pilihan, itu adalah umpan. Bukan untuk di ACC, tapi untuk kita menggali dia. Perspektif dia terhadap desain seperti ini seperti apa, sampai akhirnya kita berhasil iterasi terus, kikis terus, sampai akhirnya dapat yang benar-benar dia. Iya, jadi intinya untuk membuat suatu karya kreatif memang nggak mudah ya, jadi nggak langsung bisa cocok ya, dan kadang harus di-create berkali-kali sampai itu pas. Dan sampai pas banget mungkin karena Andrew juga orangnya detail ya sebenarnya, tapi kan nggak semua orang seperti itu kan. Jadi karena ada orang yang udahlah cocok-cocok aja, ambil deh. Iya, ada yang pernah mention saya, kalau saya tuh waktu itu lumayan, wah gila. Sampai Andre tuh present ke kitanya bener-bener mantap, baru saya kayak, ini dia gitu, kayak, this is nice, kayak udah ketiga kali deh gitu. Nah ini kita mau bridging ke masalah hak cipta. Kenapa gua awal-awal tuh, awal kan kalian kalau inget customer Aerosworks, kalau inget kita punya logo tidak seperti ini dulu, bentuknya bulat. Yes, I hired a designer, bentuknya seperti itu, dan dulu kemasan kita pakai sleeve kalau kalian masih ingat. Nah, kenapa kita nge-hire Studio Yort untuk nge-rebrand kita semua ulang? Karena kita sempat ada masalah, kita punya kemasan ditiru sama salah satu roaster di luar kota sana lah. Saya nggak mau sebut brand, saya nggak mau sebut apa, tapi quite similar, cuma beda peletakan. Misalnya depan nama kopi, kiri kanannya misalnya coffee infonya cuma ditukar begini doang. That's a bit annoying. Menurut saya jawaban paling tepat adalah disubmit semua. Karena itu waktu itu saya kita gimana kenal waktu itu ya? Saya kenal dari Pak Ferdinand. Kita punya notaris. Jadi dikenalkanlah ke Bu Ayu mengenai hak cipta, atau kita Ibu Ayu ini konsultan haki gitu. Nah, itu kita submit semuanya supaya masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi dan supaya solid gitu. As soon as draft desain Andre keluar, saya langsung kirim ke Ibu kan waktu itu kan. Langsung, Bu, saya mau submit bla 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 bla. Nah, sekarang saya lupa sebenarnya apa yang saya submit. Apa yang saya submit? Apa aja sih Bu yang saya submit? Yang disubmit ini kan nomor Bed Coffee ya, dengan logo. Kita ngomongin ini apa nih? Nama Andrew nih, nomor merek terus apa lah, lebih ke mereknya sih nih waktu itu, yang dari merek dagangnya ya. Kenapa tujuannya supaya ini dikenal ini sebagai trademarknya Andrew gitu, dan ini udah keluar ya sertifikatnya. Udah semuanya, Aerosworks apa Bu? Aerosworks kan nama brand terus. Nah, kemudian karena ini kemasannya ini kan unik ya si Andrew ini ya, ada detail-detail di kemasannya ini, jadi supaya kemasannya itu nggak ditiru, waktu itu kita masukkan ke desain industri ya. Jadi industri, tapi ini sebenarnya kalau bentuk kemasannya sih udah umum, cuman kan ininya agak langka nih, yang uniknya kan di sini kan kemarin. Kanan kirinya. Jadi ke desainnya desain yang istilahnya lebih ke unsur garis dari gambar-gambar inilah yang jadi trademark dari produk dari Aerosworks ini, seperti itu ya, untuk nomor Bed Coffee ini gitu. Sampai nomor Bed Coffee-nya waktu itu kita nggak bisa daftar tagline, tapi kita daftar merek ya Bu ya? Iya, sebagai merek gitu. Dan kelas apa aja waktu itu Pak? Waktu itu kelas 30, kelas 35 ya manajemen ya, kemudian 16 ya kayak kemasan ya, seperti itu. Kemudian untuk, kalau desain sih hanya satu ya, karena waktu itu hanya ini aja ya. Seperti itu aja. Terus juga sebenarnya kalau misalnya gue menanggapi tentang packaging yang sebelumnya ya, mungkin lo bisa sanggah kalau gue salah. Cuma emang gue ngerasa waktu itu desain lo yang menggunakan sleeve itu adalah approach yang lumayan umum di industri desain, karena banyak sudah menggunakan sleeve. Tapi kalau misalnya kita lihat desain yang baru nih, ini ketika orang berusaha untuk niru lo, di bagian depannya polos, hitam, pas di sisi kiri ada detail, dan di sisi kanannya ada nomor Bed Coffee, terus orang meniru depannya polos, sebelah kiri a lot of details, sebelah kanan tagline, itu obvious banget ketika orang niru. Kebayang kan? Jadi selain udah di pelindungan pun, ketika orang niru lo, itu tuh bener-bener kelihatan banget, lo nggak bisa hide it gitu loh. Karena desainnya emang sudah dibuat dengan karakter yang sesuai
sama karakter lo. Ya. Kayak gitu. Paling tidak kalau membuat sebuah desain kan pasti ada filosofinya ya, ini Ya. sejarahnya gimana gitu Ya. ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita di sini mau nanya Bu Ayu nih Bu. Oke. Apa yang namanya desain kita tadi sempat bahas namanya Iya. ada namanya inspirasi. Oh enggak, gue nggak nyontek, tapi gue ke-inspired dari sini. Ya. Sampai di batas mana inspirasi ini boleh Bu? Kayak contoh kemasan ini, sampai di batas mana orang tuh boleh? Jadi kita malah kasih Iya. ini ya. Ya, kalau Tapi namanya malah- inspirasi tuh semua namanya pencipta tuh nggak ada yang benar-benar nggak terinspirasi ya. Iya. Tapi kalau namanya Sedikit inspirasi banyak, itu betul. kan, coba sekarang kalau dari lagu aja, pasti kan ada orang yang ngaku-ngaku ini loh lagunya si A, penyanyi ini pasti kok mirip banget sama Asli, ya. asli. Tapi Bener, kan, bener, tapi bener, kan bener, tidak bener. totalitas 100% mirip seperti itu Iya, loh. iya, Jadi tapi kan ada yang istilahnya identik dengan lagunya atau dengan desainnya seperti itu. Nah, itu kemiripannya yang kalau itu udah dimasukkan dalam kategori plagiat kalau dicipta ya. Kalau terlalu identik ya, terlalu sama, hanya dirubah sedikit aja ya. Itu kan tentunya nanti akan dilihat kan ini gimana caranya kok dia bisa menciptakan. Nggak mungkin pikiran orang sama itu kayaknya nggak Nggak ada ya. mungkin, Ya, nggak ya mungkin, karena itu kan namanya copyright itu kan sangat tergantung dengan kreativitas dia, bagaimana dia mengembangkan unsur kreatifnya ya untuk menghasilkan suatu karya yang kemudian karya itu disukai oleh Andrew nih misalnya gitu ya. Jadi seperti kayak dulu mungkin kalau sekarang orang lihat lukisan Mona Lisa tuh biasa aja gitu ya, tapi mungkin dulu wah ini luar biasa sekali. Sekarang kebanyakan karya-karya misalnya mirip-mirip Mona Lisa. Yayoi Kusama itu juga iya. karya-karyanya kan juga lebih bagus ya, lebih lebih inspiratif lah ya, seperti itu kan. Dia kan banyak karya-karya yang istilahnya dibuat dalam lukisan, dalam bentuk seperti itu kan untuk ciptaan-ciptaan itu. Nah itu kan semua orang taunya itu buatannya dari Yayoi Kusama, artinya hak moralnya tuh melekat pada si Yayoi Kusama itu ya. Kalaupun ada yang meniru serupa, bulat gitu bulat misalnya. penuh ya, orang nggak akan percaya itu benar-benar ciptaannya seorang itu kelihatan kalau plagiat seperti itu kan. Artinya kan hak moralnya udah melekat sama si pencipta pertamanya. Tapi permasalahan utamanya adalah Bu, yang kalau misalnya saya perhatikan di dunia kreatif adalah ketika kalau misalnya artisnya itu belum terkenal. Jadi dia berkarya, dia publish-nya di circle-nya dia aja, di Instagram-nya pribadinya, dia belum setenar Van Gogh, Yayoi Kusama, followernya masih kecil ya, gitu. istilahnya dia hanya untuk gitu. mempromosikan kreasinya aja Betul. supaya orang tahu, tapi kemudian malah dijiplak. Dijiplak dan bahkan bukan dijiplak, bahkan diambil terang-terangan, diganti tulisan-tulisannya. Paling tidak dari suatu karya yang akan dia publish, kan karena dipublish itu artinya kan dia harus menunjukkan kalau itu karya dia dikasih tanda lah, misalnya watermark. Ya, atau mungkin dikasih tanda tangan lah ya. Kalau seperti kayak di Bali itu kan jogger tuh kan dia pasti ada tandanya, kalau yang punya dia asli itu harus ada tanda tangannya jogger kayak gitu salah ya. satu contoh yang bagus sih jogger ya. Tapi permasalahannya lagi ya Bu, kalau misalnya soal watermark ya. Ketika kita taruh watermark di karya kita, udah pasti engagementnya turun. Kenapa alasannya? Udah pasti, karena ya emang algoritmanya begitu, watermark itu akan menurunkan engagement di Instagram. Begitu. Gitu. Saya Jadi baru tahu tuh. Iya. Ya paling tidak tanda tangan penciptanya lah seperti Oh, itu masih bisa tanda Ya, tangan. kenapa sekarang lukisan-lukisan kan juga ada tanda tangan ya, biasa kan di bawah nih. Tapi tanda tangan tuh tinggal dihapus di Photoshop tuh hilang. Ya, tapi kan itu makanya selain dibuat dalam bentuk seperti itu ketika publikasi. Tapi ada file aslinya, Dre. Kayak lo misalnya gue ambil lu punya gambar gitu, tapi ada tanda tangan lu kan bisa ngasih ini lo aslinya gue ada tanda tangan Nah, iya, gue. ada buktinya seperti itu kan. Oke. Nah, tapi konteksnya nih Bu, misalnya saya ilustrator deh yang belum terkenal nih ya. Tiba-tiba ada karya orang yang ambil comot karya saya. Terus dia pakai untuk kebutuhan komersil, dijual bebas, segala macam. Nah, saya sebagai artis yang baru mulai segala macam, saya kan nggak punya power untuk somasi atau apa something. Iya, karena memang nggak itu hanya udah kamu publikasi, tapi tidak kamu catatkan misalnya karya itu ke dalam database di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi sekarang itu pencatatan cipta itu sangat mudah ya, lakukan sendiri aja, nggak perlu pakai konsultan, nggak perlu pakai biro jasa, murah kok, hanya 200.000. Jadi itu bisa langsung buka aplikasi cipta nanti, terus kemudian nanti bisa isi data, kita masukkan karya cipta kita, dan biasanya di situ harus ada lampiran deskripsi dari ciptaan kita apa, ada penjelasannya, jadi ada filosofinya seperti itu ya. Jadi jelas itu nanti akan ketahuan siapa yang menciptakan pertama kali, karena sekarang kan sudah era blockchain ya. Nanti kan akan ketahuan siapa yang memalsukan, siapa yang ini akan, blockchain itu kan nggak bisa diakalin ya, istilahnya yang pertama kali submit, yang pertama ini akan ke data semua. Nah kalau itu tidak
masuk ke dalam database negara kita, gimana ciptaan kamu terekam itu. Kalau hanya di dalam Instagram ya, Instagram itu kan istilahnya untuk mempopulerkan saja. Betul. Tapi untuk proteksinya itu lebih baik masuk ke dalam Hak cipta. iya, pencatatan, surat Pencatatan pencatat dulu, cipta Mbak. gitu Iya, tuh ya. sebenarnya ada Nggak ada baiknya- hak sih, itu bukan di hak. Iya. Kalau cipta itu istilahnya di-declare aja sebenarnya, Di-declare, di-declare, tapi itu tercatat di dalam database ciptanya negara seperti itu. Jadi orang kata tahu, oh ini ciptaannya si Siap. Andrew misalnya, orang mana orang Indonesia, soalnya ciptaannya didaftarinnya di Indonesia seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan itu karena kita semua nanti akan terintegrasi sistem ciptaan dari negara-negara ini juga akan bisa lihat ini ciptaan kamu di situ. Kalau misalnya kita udah daftar terus tiba-tiba ada orang yang niru gitu, langkah apa sih yang bisa kita ambil, Bu? Ya kita paling tegur ya, yang langkah pertama. Tapi kan pertama harus ada buktinya. Ya bukti yang pertama, kamu bisa menunjukkan ini ciptaan saya yang tadi ada tanda tangannya, itu pertama. Kedua, kamu bisa buktikan kalau ini loh ciptaan saya udah tercatat nih, ada buktinya saya, bukti submit pencatatan ciptanya gitu loh. Terus Surat dari situ pencatatan ciptanya. apa kalau misalnya saya dia udah terlanjur print banyak gitu, kita berhak untuk minta uang dong? Iya, ada royalti karena kan dia sudah melakukan tidak tanpa izin, seperti kan tidak ada izin seperti itu kan ya. Kalau kita sebagai artis galak gitu ya, Bu, Hmm? gue nggak mau dibayar, nggak usah dipakai semuanya. Itu kita bisa. Kita bisa melarang karena kita sebagai pencipta itu punya hak memberikan izin, bisa punya hak juga untuk melarang orang lain menggunakan tanpa seizinnya, atau bisa punya hak juga untuk ngasih ciptaan itu kok ke siapapun yang kamu mau seperti itu kita itu. Kalau tetap ngeyel, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Wow. Ya dilaporin, maksudnya Somasi. tadi kan pertama somasi yang ringan, kalau enggak ya kita laporin ke misalnya kayak pidana ya, pelanggaran ya, Ya, seperti itu biasanya ya. somasi dulu. Iya. Peringatan sama Ini satu, sebenarnya dua, kemarin tiga. juga Andrew Ada. sempat somasi kan, yang di Sempat. IG ya, ada yang IG. menggunakan nama No No More More Bad Bad Coffee gitu ya. Sebenarnya Terus juga nggak akhirnya dipakai di brand ya, tapi dia taruh as a identity. Iya, Jadi akhirnya sekarang kemarin saya tegur, tapi akhirnya dia untungnya orangnya dia, oke sih. oke ya, kooperatif, dan dia saya bilang boleh lah mau pakai nama apa saja, tapi jangan menggunakan nama yang Sudah terdaftar. sudah sama, dan saya kasih tahu nih sudah terdaftar loh di sini gitu. Sudah Oke. di grand istilahnya udah dapat. Somasi itu mahal gak sih, Bu? Tergantung ya. Biasanya ada tingkatannya somasi, rata-rata kita kan somasi itu sekali somasi kita 3 kali sih biasanya, 3 kali somasi, dan itu biasanya paket lah somasi gitu. Oke. Yang melakukan somasi harus konsultan. Ya dari kita, tapi atas kuasa dari si pemilik pemegang Ya, ciptanya. Sebenarnya kalau orang udah kesu nih, gue pernah satu kasus ya. Masalahnya sekarang kalau nggak disomasi, orang nggak akan kapok kan, Iya, itu kan benar, buat benar. pelajaran kan. Iya, Nanti iya. misalnya akan makin berkembang, nggak apa-apa kok Iya, dia kalau buktinya makin nggak gede di ini. justru makin repot. Iya, Gitu. malah Justru makin mahal disomasi biayanya. Itu mending- malah masih kecil-kecil gitu, Iya. kita harus bertahan kalau memang itu adalah benar-benar karya cipta kita, dengan kita punya bukti-bukti yang Betul. otentik itu ya. Menarik banget ya, Bu. Jadi kalau misalnya saya sebagai illustrator dan juga sebagai desainer, ada baiknya ketika saya bikin sebuah karya, itu semua didaftarkan ke tadi ya, cipta Iya. itu ya. Iya. Itu nama website-nya apa ya, Bu? Ada namanya Direktorat Jenderal Karya Intelektual, mungkin bisa dibuka DJKI. Itu nanti masuk ke pendaftaran Iya. cipta. Nanti bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Iya, Nih, nanti keluar nih. kita show di situ. Iya, iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya paling mudahnya adalah ya daftarin gitu. Kalau sebelum kita upload di sosmed ataupun apa, daftarin dulu. Ya, Makanya paling kemarin tidak punya surat pencatatan cipta Iya. yang menunjukkan bukti bahwa kita sebagai penciptanya. Betul. Makanya kemarin kalau gue inget-inget lagi 2-3 tahun lalu ya, Dre ya. 3 tahun lalu actually ya. Iya, Sudah udah 3 lama tahun ya. Gue sangat keras waktu itu untuk bener-bener daftar dulu. Maksudnya nggak? Daftar dulu baru rilis. Daftar, pokoknya Bu Ayu selesai baru kita pakai kita upload, Iya. kita punya desain yang baru. Karena kita nggak mau, kita intinya Khawatir menghindari, kecontek lagi ya. benar, kita intinya menghindari drama aja sih. Jangan kayak kita drama ini itu but we cannot do anything gitu. Yang penting kita tahu di sini kita mau jelasin batas hukumnya di mana gitu loh. Hak kita sampai di mana untuk sebagai brand owner dan penciptanya, seperti itu. Ada satu hal terakhir yang saya mau bahas mengenai style. Tadi sempat kita bahas masalah public domain. Iya. Jadi kita namanya kayak gambar Van Gogh. Van Gogh itu kan gambarnya kayak ada style sendiri. Iya, Ya. goresan. Orang sekarang boleh ya Bu ya Goresan-goresan untuk bisa, bikin iya. gambar lain, tapi tidak meniru gambarnya Van Gogh. Dia misalnya gambar misalnya
gambar perempuan. Kalau Van Gogh kan Starry Night tuh, yang bintang-bintang. Tapi di gambar perempuan pakai Van Gogh itu boleh. Iya, boleh. Karena istilahnya dia sudah karya yang misalnya udah di public domain. Tapi karya yang dibuat oleh misalnya Andrew nih melukis sebuah karya sama seperti punyanya Van Gogh. Tapi istilahnya itu bukan jadi ciptaan Andrew, karena istilahnya itu hanya copyleft, perbanyakan dari apa yang sudah diciptakan pertama kali gitu. Jadi kita dari copyleft tidak bisa meng-copyright gitu, karena istilahnya udah perbanyakan. Iya, karena udah perbanyakan. Nggak ada nilainya sih kalau copyleft kan istilahnya. Di sini ada terms baru, copyright and copyleft. Iya, copyleft, copyright. Copyleft adalah perbanyakan. Perbanyakan dari copyright. Tapi yang bisa diprotek itu sebenarnya di copyright seperti itu. Tapi kalau copyleft harus izin. Kalau copyleft, kalau itu sudah menjadi public domain tidak perlu izin gitu ya. Karena dia punya siapapun bisa pakai. Jadi kalau namanya cipta itu kan ada jangka waktu perlindungan ya. Perlindungannya itu ada yang 20 tahun, 50 tahun ya kalau di badan hukum. Kemudian ada yang seumur hidup pencipta. Bahkan sampai penciptanya meninggal 75 tahun itu ciptaannya masih dilindungi seperti itu. Nah kan kalau Van Gogh meninggal udah dari berapa ya itu kan tetap itu jadi public domain. Tapi kalau misalnya dia masih dalam masa batas waktu perlindungan ya, misalnya jadi masih masuk termin perlindungan yang tadi 75 tahun itu, dia masih punya anak cucu kan, saya punya ahli waris, itu dia bisa dapat. Diterusin terus bisa ya. Misalnya dapat royalti ahli warisnya itu. Banyak kan sekarang penyanyi, musisi yang kayak Chrisye ya, itu istrinya masih dapat royalti dari karya-karya Chrisye yang diputar di radio yang itu. Gitu. Iya, nanti juga akan seperti itu ya untuk karya-karya cipta ya. Untuk sekarang kan masih untuk lagu ya, tapi nanti ke depan nanti akan untuk royalti buku, untuk royalti gambar, desain, ya seperti itu. Bahkan juga bisa nanti suatu saat itu adalah karya paten cipta itu dipakai untuk Nggak, ini bukan paten ya. Jadi kalau paten itu ini lebih ke copyright ya. Kalau paten itu kan lebih ke fungsi ya. Function dan kegunaan nih. Misalnya kayak alat ini kettle nih fungsinya untuk apa? Jadi fungsi ya kalau paten. Kayak penemuan ya Bu ya. Kayak saya bikin menemukan sebuah alat itu namanya hak paten. Iya, gitu. Menemukan sebuah alat dan itu kan perlu riset dan percobaan ya. Misalnya kalau paten. Kalau kayak copyright kan nggak pakai percobaan, tapi kan inspirasi gitu kan. Nah itu bedanya ya. Jadi kadang orang sering salah kaprah antara paten, semua bisa dipaten, enggak. Jadi jangan dikatakan paten sebagai perlindungan terkuat, enggak juga. Justru ada limitnya semua ya. Semua hak kekayaan intelektual tuh punya limitasi gitu loh. Makanya harus tahu ini pasnya masuk di mana. Kalau saya punya suatu karya nih masuknya ke merek, ke cipta, ke desain atau ke paten. Ada itu. 4. Iya. Oke, ini menarik cocoknya banget. di mana seperti itu ya. Wow. Jadi harus konsultan kekayaan intelektual yang menjelaskan, lawyer paten yang memang mengerti soal hak kekayaan intelektual. Jadi nggak bisa kalau datangnya ke biro jasa, dia tahunya cuman daftar aja, tapi nggak ngerti ini harusnya cocoknya di mana. Kalau orang-orang tua kita mungkin nggak ngerti lah, taunya biro jasa si tukang daftarin gitu. Iya, tapi kalau kita jadi udah paham jadi ya. bukan kayak daftar SIM ya yang Iya. Kalau daftar KTP, daftar SIM kan pasti diupload tuh, asalkan syarat-syarat dipenuhi. Tapi kalau dalam HAKI itu kadang apalagi yang berkaitan dengan permohonan hak ya pakai pemeriksaan substantif istilahnya kayak merek, paten itu kalau nggak pakai konsultan itu kadang-kadang orangnya yang punya merek nggak tahu kalau ternyata mereknya kena tolak, kena oposisi, kena sanggah seperti itu. Nah itu terutama untuk cipta ya, kalau misalnya ini kan cipta ini kan sekarang lagi banyak masalah ya kalau di Indonesia ya, karena itu karena tadi seperti yang dijelaskan kalau bikin ciptaan nggak mungkin dong selesai dalam 1 hari 2 hari, inspirasinya aja butuh 3 bulan. Terus kita nggak menghargai orang yang cari inspirasi sampai datang ke pameran, sampai datang ke ini. Arsipnya lengkap tuh prosesnya gimana Bu? Iya, dan itu kan artinya makanya itu harus perlu dicatatkan ciptaannya supaya ketahuan ini loh saya sebagai penciptanya yang pertama kali. Meskipun nanti di belakang hari ada orang yang mencatatnya juga. Jadi kalau di hak cipta itu kan istilahnya dia, di surat pencatatan cipta itu kan auto granted ya. Main masuk-masuk aja gitu, jadi pasti lolos, pasti diterima gitu kan ya. Cuma kan nanti kan kalau di blockchain itu kan akan ketahuan siapa sih yang pertama kali, sistemnya itu kan akan membuka dengan sistem blockchain yang sekarang beredar ini kan. Jadi kenapa perlu semua harus dicatatkan ya, tujuannya supaya tahu gitu, ke detek gitu semuanya gitu. Oke. Mungkin sekarang kita bahas tentang yang nakal. Gimana kalau ada orang yang nakal, Bu? Dia comot karya orang, didaftarin hak cipta. Wow,
Nah itu dia. Nanti paling pembuktiannya kita hanya lewat dari Tanda tangan ya, watermark gitu. bukan yang pertama kali upload di Instagram kita Siapa? biasanya uploadnya tanggal berapa. Nah itu Biasanya yang ada blockchain kan datanya. bakal ngebantu banget ya. Tapi kalau nggak masuk ke blockchain nih. nggak masuk ke surat pencatatan kita yang kayak susah Susah, gitu ya. Jadi susah. misalnya harus Wah. ada buktinya. Daftar dulu Jack. Kuncinya Iya, adalah submit dulu sebelum upload. 200.000 ya. Iya murah loh, nggak Murah, berat. soalnya Nanti saya ajarin dia daftar sendiri aja gitu. Tuh teman-teman 200.000 untuk menjaga Iya, karya hanya kamu. 200.000 loh masa. Ini nggak buat ini? teman-teman desainer sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman desainer buat protect IP-nya kalian gitu loh. Karena ini hidup dan mati kalian gitu. Dan jadi supaya nggak diambil dan nggak disalah-salahin juga. Betul betul. Ini sih penting banget buat terutama teman-teman yang mungkin sering jualan barang di art market ya. Iya. Itu kan IP semua iya, tuh. iya. Apalagi nanti kalau barang karyanya tuh misalnya gambarnya tadi dipakai buat apa sih produk tas, produk yang banyak kan sekarang kan. Iya. Tas-tas itu nggak tahu apakah orang kan nggak mungkin beli tas yang cuman biasa aja polos kan, mereka juga lihat desainnya, lihat Iya, dari iya. gambarnya. Biasanya kan orang tertarik beli apa sih makanan, minuman tuh kan karena lihat kemasannya lucu. Mungkin rasanya mungkin biasa aja ya, tapi Iya, karena iya, lihat iya, dari kemasannya menjual, menarik, itu jadi orang beli karena penasaran, bisa aja kayak gitu kan. Makanya kenapa itu harus selalu di repacking misalnya kan, dirubah-rubah terus kan supaya tetap laku kan ya, itu misalnya barangnya gitu ya. Produk snack aja sekarang, produk-produk apa yang sudah sangat terkenal kayak Indomie kan juga dia selalu Daftarin. gambarnya juga diganti-ganti kan. Wow. Iya. Menarik sih. Oke. Ada pertanyaan lagi atau gue kasih pertanyaan terakhir nih? Gue udah. Oke, ini Amdan. pertanyaan terakhir nih. Ini Oke. seru nih. Kadang-kadang tuh desainer itu nakal. Ada desainer-desainer oknum lah yang nakal, Bu. Jadi tanpa sepengetahuan owner atau pemberi brief, dia tuh nyomot karya orang. Nah, sebagai business owner, gimana sih cara mengantisipasi hal tersebut? Ya paling tidak kalau misalnya nih kita karyanya masih baru nih, belum terkenal tadi yang seperti bilang kan, ya paling nggak kita harus berani menegur lah. Tapi enggak, Bu. Jadi misalnya si desainer ini dia comot karya orang, cuman dia nggak kasih tahu ke pemberi brief, Iya. ke Ya kita owner. harus owner. ngomong ke pemberi briefnya bahwa ini si yang dikasih kerjaan. Tapi yang nakal desainernya, Bu. Iya, jadi kayak misalnya gini Bu, saya Dre bikinin branding Aerosworks dong, and then Andre bukannya ngulik sendiri, malah nyomot desain orang terus kasih ke saya. Iya, paling tidak yang pertama dari saya katakan tegur yang ke desainernya itu, ditegur harus Tapi berani kan- ngomong. Kok Andrew nggak sadar? Oh, saya nggak tahu Bu, ceritanya saya nggak paham. Dan nanti gimana tuh? Iya. Maksudnya nanti kalau, nah saya misalnya lu kasih gue desain yang lu nyontek, Iya. terus ntar maksudnya gimana? Jadi si ownernya tuh nggak sadar kalau itu tuh hasil nyontek. Oh. Dia main print aja, main marketingin, baru ternyata Nanti jadi saya kasus. disu. Iya, nanti saya maksudnya kita disu. bilang ke ownernya kalau itu desainer Anda sudah Oh, mencontek karya saya, iya. seperti itu. Tapi sebagai Karena kalau ownernya, nanti dia menggunakan karya kan dia ikut terlibat, Iya. menyebarkan, misalnya kan Hmm. menyebarkan itu kan bisa kena sanksi nah, hukum tapi juga. sebagai owner, gimana cara mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi? Ya harus berani menegur itu tadi. Ya pinter-pinter lah, Dre. Menurut Iya. gue banyak referensi lah. Ya, mungkin menurut gue jawabannya hire designer agak mahal dikit, gak apa-apa. Ah, Ya. ini benar. Mantap. Yang background-nya jelas gitu track Iya, recordnya. iya. Jadi hire lah desainer yang proper lah. Dan Andre coba tadi gimana bilang, Andre sempat mention, ini terakhir ya, ini kita udah mau nyampe 30 menit. Andre tadi sempat mention bahwa desainer sebenarnya kalau di Studio Art itu mereka tuh tidak diperkenankan untuk melihat brief. Tapi Ngeliat referensi. brief oke, tapi kan referensi nggak boleh. Iya. Karena kita as an owner, kita pasti inspired, Dre, I like this kind of design gitu. Kayak misalnya interior gua deh, kayak kantin mau bikin kantor lantai 3. Gua pasti kasih lihat beberapa Pinterest dong. Nah kalau di Yort, itu nggak dikasih lihat ya. Nggak dikasih lihat reference. Berarti semua desainernya disuruh ngulik, cari sendiri ke expo, mikir. And kalau di brand Aerosworks kemarin, puji Tuhan, Andre interview 10 customer gue buat ditanya Aerosworks itu brandnya seperti apa sih. Nah, jadi the brand becomes very personal. Gue appreciate banget effort yang dilakukan sama tim Studio Yort seperti itu. Kalau Pinterest itu kan sebenarnya cuman kelihatannya bagus, tapi mungkin pas diaplikasikan ke ini Oh, belum yes. Konteksnya berbeda. beda konteksnya ya. beda banget. Dia memang hanya tujuannya untuk mempublish public domain aja, nggak Yes, itu kalau untuk di public Pinterest. domain lagi-lagi. Itu Ya. penting Baik banget. lagi ya, kalau misalnya menurut aku tuh desainer tuh cari referensi harus sebelum menerima brief.
pada saat sekarang nih lagi nganggur lagi apa, ya ini lihat referensi terus, perkaya referensi, nanti brief masuk, langsung fokusnya tuh ke brief, ke konteks tersebut, dan biarkan otak kita yang mencerna sendiri kira-kira visualnya seperti apa. Kalau udah sampai dapet nih, oh konsep arahnya seperti ini, mau lihat referensi lagi baru boleh. Jangan lihat referensi saat otak tuh kosong. Asli. Ntar malah masuk semua. Iya, yang masuk adalah udah macam-macam gitu ya. Malah nggak sengaja nyontek jadi. Itu yang sering kejadian. Tapi kadang-kadang yang saya tahu memang kayak desainer kadang nggak sadar kalau dia nyontek gitu ya. Nggak sadar. Nah, itu aja kita udah buat dari kertas 0 aja, kita bisa nggak sengaja nyontek. Apalagi ketika otak kita kosong, kita lihat referensi. Makin kemungkinan besarnya buat nyontek gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau misalnya di studio kita selalu biasain kasih tahu teman-teman, please lihat brief dulu, beranilah untuk berkarya dari kertas kosong dulu sampai nge-lock direction-nya mau kemana. Silahkan lihat referensi untuk ngelihat eksekusinya aja kira-kira bagusnya tuh seperti apa. Tapi konsepnya secara besar, garis besar tuh udah harus di-lock dulu gitu loh. Jangan sampai otak lu kosong, lo lihat referensi, wah mateng. Langsung. Itu I think any ya, kayak desain interior juga pasti gitu. Anyway, kita udah kayaknya udah 30 menit ya. Kasihkan ya. Asik ini seru banget. Thank you buat waktunya Andre, Bu Ayu. Kita berharap ini benar-benar bisa mempercerah kalian punya insight mengenai desain dan hak cipta yang sebenarnya kalian berhak gitu, dan di mana borderline-nya. Kita di sini nggak mau bahas any case apapun, kita cuma mau meluruskan dan kasih edukasi yang tepat buat teman-teman semua di rumah. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.